Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satu doa kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Bumi akan terserah dosa-dosa kami Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jadi baik, sebelum kita masuk ke berikutnya, kita absen dulu ya. Mercy, Hadir Pak. Letiani, Hadir Pak. Oksen, Hadir Pak. Fatma, Hadir Pak. Hadir Pak. oke, ada semua ya. Jadi itu dari rasa nasionalis kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Oke, terima kasih. Masih ingat materi kita yang lalu tentang apa? Oke, siapa yang tahu materinya tentang apa? Ya, silakan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi materi kita yang lalu itu tentang interaksi makhluk hidup dengan ya. Jadi kalau kita bicara soal interaksi berarti hubungan timbal balik makhluk hidup yang satu dengan yang Lainnya. Saya mau tanya dulu di kalian. Ini karena kita berbicara ini kita masuk di materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu pertumbuhan itu apa? Oke, pertumbuhan itu apa? Proses perkembangan gunung atau masa pada pertumbuhan dan makhluk hidup. Oke. Kalau perkembangan ada yang tahu? Oke, perkembangan itu apa? Perkembangan proses menuju kedewasaan. Iya, proses menuju kedewasaan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi benar sekalian apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi bahwa pertumbuhan ya dan pertumbuhan itu proses pertambahan volume atau massa daripada makhluk hidup. Ya, misalnya di badan, berat badan, dan sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju pendewasaan. Nah, di gambar ini, di situ kalian bisa lihat bagaimana proses pertumbuhan yang terjadi. Di gambar di atas ada telur ayam, ya, telur ayam yang melintas, kemudian seiring berjalan waktu melintas tumbuh berkembang menjadi ayam yang dewasa. Ya. Begitu juga dengan manusia, ya. Kalau lihat di gambar situ ada anak kecil, ya, yang masih merangkak, ya, seiring berjalan waktu dia tumbuh berkembang menjadi orang dewasa. Ya. Sama halnya juga caranya apa di tumbuhan. Di situ ada biji tanaman, ya. Ketika belum berkecambah, ya, seiring berjalan waktu dia tumbuh berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah proses yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada pertumbuhan, maka situ pasti akan diiringi oleh yang namanya perkembangan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama melalui tampilan video tadi, peserta didik itu mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan benar. Ya. Kemudian yang kelima kita itu adalah peserta didik menyusun laporan hasil percobaan tanaman kacang hijau, ya, pada tempat gelap dan terang dengan nanti kegiatan akhir nanti di pertemuan kedua itu kalian harus mempresentasikan apa itu yang kalian kerjakan, ya. Lanjut. Nah, tadi ada yang menjelaskan bahwa pertumbuhan adalah pertambahan volume atau massa, ya. Kalau kalian lihat di sini di layar, pertumbuhan dalam biologi itu mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak, ya, dan menyebabkan jaringan-jaringan yang pada dalam tubuh pun ikut, ya, hidup, ya, ikut berubah dan semakin besar. Ya. Perubahan dalam tubuh kemudian dapat diukur secara kuantitatif, tinggi badan, ya, tinggi pohon bisa diukur, ya, angka hidup bisa diukur, berat
daripada pertumbuhan atau makhluk hidup itu bisa kita ukur. Makanya pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur, ya, dan bersifat irreversibel. Irreversibel itu artinya ketika dia bertumbuh dia tidak akan bisa kembali lagi ke dalam bentuk yang semula, ya. Jadi kalau sudah besar, ya besar, itu mungkin dia akan kembali menjadi anak kecil, atau kalau tumbuhan tadi sudah tumbuh tinggi, dia tidak akan bisa menjadi pendek kembang. Ya, itulah kenapa pertumbuhan itu adalah sifatnya irreversibel, artinya tidak dapat balik. Oke, untuk lebih jelasnya, ya, silakan kalian simak video ini, ya. Kita juga membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, jadi tadi sekarang kita masuk ke poin yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu, ya. Di pertumbuhan dan perkembangan itu dua proses yang berbeda, tapi prosesnya itu berjalan berbarengan. Nah, kita langsung aja ya, jadi kita bedain antara pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya, tapi prosesnya berjalan saling beriringan. Yang pertama, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, massa, jumlah, dan volume sel. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan sel yang bisa kita lihat indikatornya dari ukuran sel yang bertambah, massa sel yang bertambah, jumlah, dan juga volume sel yang bertambah, ya. Sedangkan perkembangan adalah proses pembentukan. Nah, maka kalau pertumbuhan itu ditandai dengan munculnya organ reproduksi. Nah, coba organ reproduksi pertumbuhan nanti terjadi dari apa? Oke, jadi organ reproduksi pertumbuhan adalah bunga. Jadi ketika tumbuhan sudah muncul bunga, artinya tumbuhan tersebut sudah dewasa, sudah mengalami proses perkembangan. Sedangkan pada hewan atau manusia itu bukan muncul, yang akan kita lihat sudah ada, ya, sudah mengalami organ reproduksi, jadi betul-betul muncul, ya. Tapi awalnya organ reproduksi itu belum berfungsi. Nah, ketika mengalami dewasaan atau perkembangan, organ reproduksi kita sudah mulai berfungsi. Kapan itu? Berarti kalau di manusia ketika kita remaja, ya, jadi masa pubertas itu kan ditandai dengan organ-organ reproduksi kita mulai berfungsi, ya. Nah, ini tanda bahwa ada proses pendewasaan atau perkembangan, ya. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah pertumbuhan itu kan ada pertumbuhan sel, ya. Nah, itu ada atau bisa dinyatakan dengan angka atau bersifat kuantitatif. Jadi ada angkanya. Contoh misalnya kalau di manusia, ya, kita lahir nih, lahir kan bisa diukur, ya, beratnya berapa, tingginya berapa. Berarti pas misalnya ketika anak-anak bisa diukur, jadi bisa dinyatakan dengan angka surat kuantitatif, ada ukurannya. Nah, sedangkan perkembangan itu tidak bisa dinyatakan dengan angka atau sifatnya itu lebih kualitatif. Karena contoh aja lah, ya, kan proses kedewasaan seseorang itu kan pasti berbeda-beda, jadi nggak ada angkanya. Nah, yang ketiga adalah perbedaannya adalah kalau tumbuh itu bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Contohnya kita udah dewasa, mungkin dong balik lagi jadi anak-anak. Jadi kalau tumbuh itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi. Sedangkan perkembangan itu bersifat dapat reversibel atau dapat kembali lagi. Contohnya kalau pertumbuhan lagi dengan biasa berkembang nih, kita tanda bahwa sudah mengalami perkembangan. Nah, tumbuhan kan bisa berkembang lebih dari satu kali, kan, bisa berkembang jadi dua dan bisa kan berkembang lagi. Jadi sifatnya itu reversibel atau bisa kembali lagi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu membahas mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi ada dua macam, ya. Itu adalah hipokia. Oke, tadi itu tadi materi tentang pertumbuhan. Nah, namun baru sampai di titik percambahan, ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi kita di video, ya, video terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1, 2, 3, pada tahap ini, ya, jadi kita akan masuk di pembuatan data terkait dengan percobaan kecepatan pertumbuhan, ya. Kita menggunakan media sederhana, di mana ada biji kacang hijau nanti yang kalian harus siapkan. Kemudian harus ada tisu, ya, tisu untuk kita meletakkan itu biji kacang hijau tadi. Kemudian gelas, ya, gelas aqua. Jadi nanti kalian harus beli kasih label, ya. Yang A itu untuk yang di tempat yang terang, nanti harus terkena cahaya, ya, laguannya. Sedangkan yang B
itu perlakuan untuk biji sampai kaki hijau tadi ditempatkan pada tempat yang gelap. Ya. Oke, nanti petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Kalian bisa lihat di lengkap videonya. Oke, kalau sudah ingat ya, posisi biji kacang hijau yang satu tadi harus sudah diingat karena itu perlakuannya di 1 hari, 2 hari sampai 5 hari. Nanti kalian akan mengukur ya panjang akar maupun ya panjang daripada batang biji kacang hijau tadi yang bersama ya. Saya minta ya, kalau minta ini ya, ini pipi kita di doa ditutup. Oke, terima kasih ya. Jadi dengan doa tadi menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Minggu depan kita bertemu lagi di hari Kamis untuk kita melakukan presentasi terkait dengan tugas yang hari ini.